selalu mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di pagi hari ini saya sangat bersyukur. Baik juga nggak sesuai dengan keinginan kita, ibadah kita di pagi hari ini. Mungkin hambanya lagi berhalangan. Mungkin semoga diberikan kelancaran dan diberkati hamba Tuhan yang mau tadinya membawa firman Tuhan di pagi hari ini. Tetapi baik juga seperti itu, kita tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memang sangat luar biasa. Kita yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya akan coba membawakan firman di pagi hari ini yang kita ambil dari 1 Petrus 1:13 sampai 15. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 15. Saya bawa temanya kekudusan dan kasih persaudaraan, atau bisa kita samakan dengan menjaga perasaan Tuhan. Mungkin Ibu Pungki bisa dibacakan, minta tolong Ibu. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 15. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyinya, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Demikian. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini bahwa kekudusan dan kasih persaudaraan, yang ayat 13 ini mengatakan bagaimana kita menjalani kehidupan kita, menjaga kekudusan dan selalu waspada. Tetap kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, bahwa memang di dalam akhir-akhir ini, apalagi di zaman sekarang, zaman pandemi seperti ini, banyak orang Kristen yang berbondong-bondong mengikuti ibadah melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu, supaya semuanya kita benar-benar datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjaga kita selalu dan memberikan kekuatan. Mari kita sama-sama menjaga di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan tadi, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu di seluruh atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Nah, jika kita sudah diberikan suatu karunia dari Tuhan, maka kita harus benar-benar menjalankan seperti apa yang harus kita jalankan di setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bahwa di dalam kekudusan itu, maka Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku. Bagi siapa yang jadi pengikutku, maka akan saya berikan pengharapan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai anak Kristus, mari benar-benar kita menjaga kekudusan, menjaga perkataan, menjaga semuanya harus bisa kita jaga. Kadang-kadang kita tidak sadar diri, kita berbicara ke teman, ke saudara, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Jadi di dalam hal ini, bahwa firman Tuhan mengatakan tadi, kalau umpamanya kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus.
Nah, di saat Yesus Kristus memberikan pernyataan kepada kita, maka kita juga harus benar-benar menjalankannya sesuai dengan kehendaknya. Nah, di dalam hidup kita kadang-kadang anak-anak Tuhan kadang-kadang, oh iya saya ini anak Kristus, oh iya saya ini anak Tuhan, tetapi tidak bisa menjaga bagaimana cara menjaga kekudusan kita selama kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Kadang-kadang anak-anak Tuhan bisa mengatakan, oh gua ini anak Tuhan loh, lu jangan macam-macam. Nah, dia nggak sadar bahwa dia perkataan itu sudah mengatakan suatu hal kesombongan. Anak-anak Tuhan tidak ada sombong, selalu merendah. Merendahkan apa? Merendahkan hati. Kalau merendahkan diri nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Kalau merendahkan diri berarti sudah hal duniawi. Tapi kalau kita merendahkan hati kepada Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Jangan biasakan kesombongan, terutama bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus. Dia sudah beberapa, contohnya mengikuti ibadah kemana-mana, melayani kemana-mana, tetapi nah di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, sifat tidak bisa sebagai panutan. Jadi saya percaya bahwa kita di Zoom ini semua anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, jadi di saat kita melayani Tuhan juga sama. Kita jangan mengandalkan kesombongan apa yang Tuhan berikan suatu karunia terhadap kita. Kalau kita sombong kerohanian, Tuhan Yesus tidak suka. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak memilih anak-anak seperti itu. Ada salah satu pernah teman saya, dia berstatus PDM. PDM, pendeta muda. Saya cerita Bapak Ibu. Ini menyangkut ke firman Tuhan juga. Dia pendeta muda. Dia kalau berdoa dan membawa firman bisa dikatakan sangat luar biasa. Tetapi di dalam suatu komunitas dan di gereja, dia sebagai pengerja tidak bisa jadi panutan. Karena apa? Dia ada kesombongan diri bahwa saya ini anak Tuhan, saya ini orang yang dipercaya Tuhan, saya ini lebih memahami firman Tuhan daripada Anda. Jadi nggak ada hal seperti itu. Di mata Tuhan sama, mau kaya, mau miskin, mau jelek, mau cantik, mau ganteng. Tidak itu yang diperhatikan Tuhan. Tetapi yang diperhatikan Tuhan adalah hati. Hati yang tulus datang kepada Tuhan, selalu merendahkan diri, selalu mengasihi, mengampuni. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana kita harus jadi menjaga perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan ini apa yang harus kita lakukan? Satu, selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, selalu memberitakan kebaikan Tuhan. Yang keempat, selalu memuliakan nama Tuhan. Yang kelima, selalu kita memberikan yang terbaik di sekeliling lingkungan kita bagi orang tidak mengenal Tuhan Yesus. Jika kita melakukan hal seperti ini, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu mengurapi kita masing-masing. Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, dalam arti kekudusan dan kasih persaudaraan, bukan harus saudara kita jaga kekudusan, bukan harus yang terdekat. Semuanya untuk demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga perasaan Tuhan ini?
Jangan coba-coba menghakimin, jangan coba-coba menghujat, jangan coba-coba menjelekkan saudara atau teman, jangan coba-coba melakukan kayak model hal-hal yang tidak menyenangkan di mata Tuhan. Jika Anda ataupun kita semua yang ada di dalam Zoom ini melakukan hal itu, maka kita sudah menyakiti hati Tuhan. Kalau kita sudah menyakiti hati Tuhan, nggak usah kita beribadah, nggak usah ngikut Zoom, nggak usah kita mendengarkan firman Tuhan. Itu lebih menyakitkan, lebih parah. Kita di mata orang sosok rohanian, sosok bagaimana kalau umpamanya kita berbicara di sama-sama kerohanian, begitu indah, begitu hebat, tetapi tidak bisa jadi pelaku firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, jadi semoga di pagi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan untuk menjaga perasaan Tuhan, untuk menjaga hati Tuhan. Ya, kita lakukan yaitu seperti yang tadi, harus benar-benar kita taat dan setia. Terutama Bapak Ibu, mohon maaf, mulut kita ini perlu dijaga kalau bicara. Kalau memang kita jadi pengikut Kristus yang setia, maka semua perkataan yang keluar dari mulut kita jangan coba-coba menyakiti hati Tuhan. Jika kita menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ujian, cobaan, dan sebagainya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita datang kepada Tuhan nggak tulus, setengah-setengah. Kalau Bapak Ibu setengah-setengah datang kepada Tuhan, mendingan ke duniawi aja dah daripada menyakiti Tuhan. Nggak perlu. Tuhan Yesus tidak mengatakan memaksa. Tergantung dari hati kita, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita untuk menyimak, bagaimana kita menjalankan. Kita ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela disalibkan karena apa? Sebelum kita lahir ke dunia ini, Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalaupun di antara kita di Zoom ini ataupun bagi teman-teman yang lain, mereka setia, taat, datang kepada Tuhan, itu hal yang wajar. Kita memang benar-benar sebagai kita dilahirkan ke dunia ini, ya kita harus membuktikan bahwa kita punya Tuhan juru selamat. Dia yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang lain. Saya yakin dan percaya bahwa kita di dalam Zoom ini semua diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, jadi di ayat 15 tadi, kembali lagi kita ke firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, hendaklah kudus. Seperti yang saya katakan tadi, kekudusan itu semua harus bisa kita jaga. Enggak cukup kita mengikuti ibadah, mengikuti Zoom, mendengarkan firman Tuhan setiap hari, tapi kelakuan kita tidak benar, terutama keluar dari mulut kita, sama aja bohong. Tuhan Yesus tidak suka seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana cara kita menjaga perasaan Tuhan, bagaimana menjaga secara kekudusan dan kasih persaudaraan sesama seiman, sepelayanan, satu gereja, saudara. Itu yang harus perlu kita pegang, bahwa kita harus bisa mengatakan bahwa
saya ini mengenal Kristus bukan dari kata mulut saja. Mengenal Kristus itu harus bisa jadi pelaku, bisa jadi panutan, bisa jadi contoh. Mari Bapak Ibu, bahwa kita tetap semangat, tetap bersyukur, berterima kasih. Apapun yang terjadi kita hadapi di dalam kehidupan kita, jangan menyerah. Seperti lagu mengatakan, jangan menyerah. Ada lagu seperti itu ya. Tetap semangat untuk datang kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Sangat luar biasa firman-Nya ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan bahwa Tuhan sangat baik, bisa memberikan kepada kita suatu hikmah. Berkiranya Tuhan memberikan ke kita rema di pagi hari ini, jadi pelaku firman Tuhan dan jadi diberkati Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini firman Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, seperti tadi temanya, menjaga perasaan Tuhan. Harapan saya New Life, grup New Life dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru dan bisa kita bersama-sama datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan sangat luar biasa. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah ya Tuhan Allah kami yang maha pengasih, maha baik, maha pengampun. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mengingatkan kami bagaimana kami cara untuk menjaga perasaan Tuhan, bagaimana kami cara menjaga kekudusan terhadap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami memohon meminta di hadapan-Mu, ajarkan kami ya Tuhan, bimbing kami ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan firman yang kami dengarkan di pagi hari ini bisa menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa di setiap kehidupan kami ya Tuhan, Engkau selalu ada. Tuhan selalu ada. Apapun yang kami rencanakan di dalam kehidupan kami, Tuhan selalu memberikan izin kepada kami, asalkan kami taat dan setia datang di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, berkat-Mu ya hari ini ya Tuhan. Firman-Mu yang kami dengarkan sangat luar biasa ya Tuhan, mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami ya Tuhan bisa lebih setia lagi datang di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus, kuduskanlah kami ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan Yesus, di dalam grup kami ini ya Tuhan Yesus, Engkau kirimkan ya Tuhan jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau gerakkan ya Tuhan saudara-saudara kami ya Tuhan, yang haus akan firman-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan berbicara setiap kami di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah ya Bapa kami ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita katakan sama-sama, amin. Baik.